Pemirsa, viral di media sosial curhatan penumpang wanita KRL menjadi saksi perundungan di gerbong khusus wanita. Selain penuh sesak, suasana gerbong memanas karena dipenuhi ucapan bernada merendahkan dan intimidatif. Curahan hati penumpang wanita ini langsung menjadi sorotan warganet setelah ramai di media sosial. Dalam unggahannya, ia mengaku menyaksikan seorang penumpang mendapat perlakuan tidak menyenangkan di dalam gerbong khusus wanita KRL jurusan Bogor, Jakarta Kota. Insiden disebut bermula dari persoalan sepele terkait berebut tempat duduk. Namun situasi berubah tegang ketika muncul ucapan yang dinilai menyudutkan kondisi fisik korban. Penumpang yang menulis curhatan tersebut juga menyebut sekelompok orang di dalam gerbong terlihat bersikap seolah paling berkuasa atau arogan. Mereka diduga sering menciptakan suasana tidak nyaman hingga membuat penumpang lain memilih diam dan menghindari konflik. Reaksi publik bermunculan. Banyak warganet menyesalkan masih adanya perilaku merendahkan sesama penumpang, terutama perempuan di ruang publik. Terlebih, gerbong khusus wanita dibuat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang. Apalagi nyaman ya, mungkin udah nggak ada nyaman gitu ya. Bisa sih memang, cuman harus ada mungkin ya dari pihak wanita mungkin yang memberi keamanan di situ ya, mungkin atau petugas atau apa. Jadi membuat kita lebih rasanya aman gitu. Ya yang pertama ada security-nya ya, ada keamanannya ya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai insiden tersebut. Transportasi umum menjadi titik temu banyak orang dengan beragam karakter. Namun ruang publik tetap harus menjadi tempat yang aman, bukan tempat munculnya rasa takut akibat perbuatan atau bahkan ucapan seseorang. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas Kementerian IMIPAS menggelar sidak di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Warga binaan diminta menjalani tes urin. Sidak dilakukan di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Seluruh warga binaan dikumpulkan di lapangan utama dan digeledah petugas. Mereka juga menjalani tes urin. Selanjutnya, petugas memeriksa seluruh area kamar hunian warga binaan di setiap blok. Sasaran sidak mencari narkoba, obat keras, daftar G, senjata tajam, hingga ponsel ilegal. Meresahkan, aksi pungutan liar di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara terus terjadi. Supir truk mengeluh pungli di lokasi ini sampai 4 kali, total mencapai Rp40.000. Aksi pungutan liar di daerah Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara sangat meresahkan sopir truk yang melintas di jalan ini. Sopir truk ini mengeluh aksi pungli bukan hanya sekali, melainkan hingga 4 kali. Dan sekali kena pungli bisa sebesar Rp10.000. Tak ayal lagi, unggahan aksi pungli ini di media sosial menjadi viral. Menanggapi hal tersebut, tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP langsung menggelar razia untuk mengamankan para pelaku pungutan liar ini. Satu persatu pelaku yang kepergok yang melakukan pungli di jalan langsung diciduk petugas. Dalam operasi kali ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang pelaku pungli yang meresahkan. Mereka itu membantu, namun sebenarnya itu hanya modus karena memang mereka itu lebih ke orientasi meminta atau memungut terkait uang ya, mungkin antara Rp2.000, Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Para pelaku pungli tersebut akan diserahkan ke Dinas Sosial. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara terkait kasus dugaan pelecehan di pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Saat ini Kementerian Agama fokus melakukan pembenahan untuk mencegah kasus serupa kembali terulang.
Kasus dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Dolokusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi sorotan bagi Kementerian Agama. Menteri Agama Nazaruddin Umar menegaskan pihaknya tidak tinggal diam terkait kasus tersebut. Saat ini Kementerian Agama tengah fokus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Langkah tersebut diharapkan dapat memperketat standar operasional prosedur atau SOP, terutama dalam aspek perlindungan santri. Jangan dulu ke situ, Pak. Ini konsentrasi kita ke sini. Ya, sedang kita adakan pembenahan. Selain telah menghentikan pendaftaran murid baru serta dalam proses pencabutan izin operasional pesantren Dolokusumo, Menteri Agama juga mendesak aparat penegak hukum bisa memproses perbuatan pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap virus hanta setelah 3 orang di kapal pesiar MV Hondius dilaporkan terinfeksi. Kementerian Kesehatan kini berkoordinasi dengan WHO untuk melakukan screening dan deteksi dini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan tanggapan terkait virus hanta yang kini tengah menjadi sorotan internasional setelah muncul kabar 3 orang terinfeksi di kapal pesiar MV Hondius di Tanjung Verde. Budi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan World Health Organization untuk mengatasi penyebaran virus hanta. Pemerintah juga menyiapkan langkah screening termasuk rapid test dan pemeriksaan menggunakan PCR. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO. Kita untuk bisa lakukan screeningnya. Ya, kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah. Cuma dipastikan reagennya masih khusus. Meski virus hanta tersebut cukup berbahaya, hasil pemantauan sementara menunjukkan penyebarannya masih terbatas di MV Hondius di Tanjung Verde dan belum meluas. Kementerian Kesehatan saat ini memfokuskan pengawasan atau surveillance agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika virus tersebut benar-benar menyebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam perkembangannya, Kementerian Kesehatan memastikan warga negara asing di Jakarta Pusat yang sempat kontak erat dengan korban meninggal akibat virus hanta di klaster kapal pesiar MV Hondius dinyatakan negatif dari virus tersebut. Meski demikian, WNA tersebut tetap menjalani masa karantina dan pengawasan ketat di RSPI Sulianti Saroso sebagai tindakan pencegahan. Dan gejala tidak ada, namun komorbid, hipertensi 10 tahun tidak terkontrol dan menggunakan vaping, ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita respon cepat, ya. Ini hasilnya yang bagus nih, yang kabar baiknya adalah bahwa hasil pemeriksaan, ya, PCR tersebut itu negatif, hantavirus. Jadi kami mengambil spesimen, ya, dari serum, kemudian urin, kemudian saliva. Puluhan penumpang kapal pesiar MV Hondius tiba di kota Eindhoven, Belanda usai dievakuasi dari kapal yang membawa wabah hantavirus itu. 26 penumpang kapal tiba dengan menggunakan pesawat usai dievakuasi dari Tenerife, Spanyol. Mereka langsung ditangani petugas mengenakan APD lengkap dan diangkut menggunakan bus dan juga ambulans. Pemerintah Spanyol mengumumkan 94 penumpang kapal dari 19 negara telah dievakuasi. 34 orang sebagian ABK masih berada di kapal. MV Hondius kini berlabuh di kawasan Kepulauan Kanari dan dalam pengawasan ketat. Sementara itu 14 penumpang MV Hondius berwarga negara Spanyol dievakuasi dengan menggunakan pesawat dan mendarat di pangkalan militer Torrejón de Ardoz, Madrid, Spanyol. Evakuasi penumpang kapal ditemukannya wabah virus hanta ini melibatkan personel militer. Menggunakan APD lengkap, petugas memasang lorong khusus isolasi dalam menangani pasien. Kementerian Kesehatan Spanyol mengumumkan keseluruhan pasien tidak menunjukkan gejala apapun. Merebaknya wabah di kapal pesiar MV Hondius, WHO melaporkan 8 kasus infeksi hantavirus
3 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Pemirsa, kita beralih ke dampak konflik Timur Tengah. Sejumlah kapal masih tertahan di Selat Hormuz akibat situasi yang memanas di Timur Tengah. Akibat belum adanya kesepakatan Iran dan Amerika, Selat Hormuz masih dipadati oleh sejumlah kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal terjebak di Selat Hormuz di antara blokade yang dilakukan Amerika dan aturan baru diberlakukan Iran. Iran dilaporkan memaksakan kapal yang melewati Selat Hormuz untuk menuruti peraturan baru. Kapal beresiko diserang jika tak mematuhi peraturan baru. Sementara itu, kapal induk Prancis terlihat bergerak melewati terusan Suez menuju Laut Merah dan Teluk Aden. Pengerahan kapal tempur terjadi setelah berulang kali mendapati kritik dari Amerika Serikat terhadap NATO karena dianggap tidak bersikap terhadap penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Pemirsa, semangat saling membantu antar jamaah terlihat pada jamaah asal Gunung Kidul, Yogyakarta di Tanah Suci. Melalui program Paskuda atau Pasukan Kursi Roda, jamaah lansia dan risiko tinggi dibantu agar tetap nyaman menjalani ibadah. Jemaah calon haji lansia Indonesia, khususnya pengguna kursi roda, tak perlu lagi khawatir siapa yang akan mendorong kursi roda mereka. Dengan tim pasukan kursi roda atau Paskuda, jemaah lansia dapat beribadah dengan nyaman dan juga lancar. Program gagasan KBIHU Aisyah Gunung Kidul di Yogyakarta sengaja dibuat khusus untuk melayani jemaah lansia dan beresiko tinggi. Di Madinah, layanan kursi roda diberikan secara gratis. Sedangkan saat puncak haji, jemaah dapat memberikan infak seikhlasnya. Infak digunakan untuk pengadaan dan perawatan kursi roda yang nantinya akan ditinggal di Tanah Suci dan dapat kembali digunakan saat musim umroh. Dua jamaah haji dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI berangsur pulih pasca menjalani rawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi. Kedua jamaah akan diberangkatkan ke Mekah untuk menjalankan umroh wajib. Pihak KKHI melakukan sejumlah persiapan untuk memberangkatkan mereka. Dokter KKHI memastikan kembali kondisi kesehatan jemaah. Kolaborasi layanan kesehatan, tim lansia dan disabilitas, serta pembimbing ibadah digelar dalam kunjungan ke Sektor 10 Tower Al-Hidayah Mekah. Ratusan jemaah asal embarkasi Banjarmasin antusias mengikuti arahan persiapan manasik dan mental jelang puncak haji. Di antaranya manajemen kebugaran fisik di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan Mekah. Petugas menyoroti euforia jemaah yang baru tiba dari tanah air yang kerap memaksakan diri melakukan umroh berkali-kali hingga menguras energi.